empirical research on the private sector activity. Anggotanya ada saya sendiri, Nabil Hanif, Diandra Indra, Deno Kontra, dan Tiara Reski. Tadi dulu sebentar, saya lihat dulu. Yang X1 apa? Oh, yang saya X1 yang mana?
Oh, gitu. Oke. Selanjutnya yang X2. Yang ketiga? Oke. Ya, lanjut. Selanjutnya dari dimensi dari indikator, yang pertama itu dari dimensi karyawan atau employee retention. Yang pertama dimensinya kemampuan perusahaan untuk mempertahankan karyawan yang ada dalam jangka waktu tertentu. Indikator yang pertama, keinginan karyawan untuk tetap bekerja di perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, tingkat kepuasan karyawan terhadap pekerja mereka. Yang ketiga, perasaan karyawan bahwa mereka mengembangkan potensi penuh mereka di tempat kerja. Yang keempat, persepsi karyawan bahwa pelatihan dan pengembangan di perusahaan meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka. Terus yang kedua, pelatihan dan pengembangan atau training and development. Yang pertama dimensinya, program dan kegiatan yang direncanakan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan karyawan. Indikatornya yang pertama, kesempatan karyawan untuk promosi di perusahaan. Yang kedua, kesempatan karyawan untuk mengembangkan keterampilan pribadi di tempat kerja. Yang ketiga, kesempatan karyawan untuk menggunakan kemampuan mereka di tempat kerja. Yang keempat, penerimaan pelatihan yang baik dari perusahaan. Yang ketiga, kinerja kerja atau job performance. Dimensinya, tingkat keberhasilan karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Indikatornya yang pertama, selalu menyelesaikan tugas yang diberikan di tempat kerja. Yang kedua, memenuhi semua persyaratan formal pekerja. Yang ketiga, memenuhi semua tanggung jawab yang dibutuhkan oleh pekerja. Yang keempat, tidak pernah mengabaikan aspek pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat, kepuasan kerja atau job satisfaction. Dimensinya, tingkatan kepuasan karyawan terhadap pekerja mereka, termasuk aspek-aspek seperti lingkungan kerja, gaji, dan peluang pengembangan. Indikator yang pertama, menantikan untuk bekerja setiap hari. Yang kedua, merasa puas dengan pekerjaan saat ini. Yang ketiga, mereka bersemangat dan tertarik dengan pekerjaan hampir setiap hari. Yang keempat, mereka kontribusi mereka berharga. Yang kelima, komunikasi efektif atau effective communication. Dimensinya, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi secara efektif dengan atasan dan rekan kerja untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Indikator yang pertama, menanyakan atasan apakah mereka memenuhi semua persyaratan pekerja. Yang kedua, menanyakan atasan bagaimana kinerja mereka. Yang ketiga, mengidentifikasi apa yang tidak mereka ketahui dan meminta informasi. Yang keempat, langsung kepada atasan atau mereka kerja untuk meminta informasi tentang suatu masalah. Selanjutnya ada penilaian terdahulu. X1-nya itu Allen dan Bobra. Hubungannya itu positif. Yang kedua, Georgiadis dan Vitis. Hubungannya
instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah konsisten dan dapat dipercaya. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Coulomb Batch alpha. Nilai Coulomb Batch alpha yang lebih besar dari 0,7 menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Hasil penelitian menunjukkan nilai alpha lebih dari 0,7 yang mengindikasikan bahwa kuesioner yang digunakan dapat dipercaya. Selanjutnya ada deskriptif statistik. Sebelumnya melakukan analisis regresi, deskriptif statistik digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang dikumpulkan. Statistik deskriptif ini mencakup nilai rata-rata, deviasi standar, dan presentasi kesepakatan relatif untuk setiap item dalam kuesioner. Ini membantu untuk memahami distribusi data dan melihat kecenderungan umum dari responden terhadap variabel-variabel yang teliti. Selanjutnya ada metode statistik. Menguji hipotesis penelitian, regresi berganda hierarkis menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan pesan kerja, kinerja kerja, dan komunikasi efektif memiliki pengaruh positif terhadap retensi karyawan secara keseluruhan. R square sampai dengan 0,724, F-nya itu 5,62 sampai dengan 32,478, kayaknya itu kurang lebih 0,01. Diagnostik multikolonialitasnya dinilai berada dalam rentang yang dapat diterima, yaitu 0,302 hingga 0,730. Variabel yang diprediksi memiliki multikolonialitas tinggi yang bermasalah dipusatkan, yaitu kinerja pekerjaan dan komunikasi efektif. IM et al. 1961. Pada langkah pertama, 4 variabel dimasukkan: pelatihan dan pengembangan kepuasan kerja, kinerja pekerjaan, dan komunikasi efektif. Variabel-variabel ini menjelaskan sejumlah besar varians dalam sektor FIR. ER total R square sama dengan R2 0,722, F-nya itu 4,63 sama dengan 40,915, P-nya itu lebih besar 0,001. Kinerja pekerjaan dan komunikasi efektif bukanlah prediktor yang signifikan. Pada langkah terakhir analisis regresi, istilah interaksi antara JP dan EC yang dimasukkan dan tidak secara signifikan menambah jumlah varians dalam ER. R2 sama dengan 0,002, delta F 1,62 sama dengan 0,369, P-nya sama dengan 0,546, B-nya sama dengan 0,073, T-nya sama dengan 0,608, P-nya sama dengan 0,546. Selanjutnya di sini ada uji asumsi regresi. Sebelum melakukan analisis regresi, beberapa asumsi statistik perlu diperiksa seperti antara IP dan DP atau linearitas atau kolinearitas. Asumsi ini mulai terpengaruh karena hubungan antara setiap IP dan divisi dapat dimodelkan dengan garis lurus yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bersifat linear. Analisis statistik kolonialitas menunjukkan bahwa asumsi ini telah terpenuhi karena skor VIF jauh di bawah 10 dan skor toleransi di atas 0,2 yang menunjukkan tidak adanya masalah multikolonialitas dan tidak ditemukan multikolonialitas dalam data karena nilai residual bersifat independen. Selanjutnya ada homoscedasticity. Saat memeriksa diagram segar pada gambar 4, titik-titik yang dibuat pada grafik tampak lebih pacak daripada yang berbentuk corong, menunjukkan homoscedastisitas dan karenanya tidak ditemukan pelanggaran. Selanjutnya ada normalitas. Pada gambar ini, titik-titik data hampir menyentuh garis diagonal karena deviasi yang sangat kecil dari garis tersebut, yang menunjukkan bahwa residualnya mendekati normal. Nah, di sini ada hasil penelitian. Pelatihan dan pengembangan
pengaruhnya terhadap retensi tidak signifikan. Signifikansi nilai P sama dengan 0,546 sehingga hipotesis ditolak. Selanjutnya ada retensi karyawan. Tingkat retensi karyawan secara keseluruhan relatif rendah dengan rata-rata skor 3,42 pada skala Likert 5 poin. Hal ini menunjukkan bahwa banyak karyawan tidak sepenuhnya puas dengan pekerjaan mereka atau tidak melihat peluang pengembangan yang cukup dalam perusahaan. Selanjutnya di sini ada Oh ya, sudah. Nah, pertama, coba buka kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang di pertama yang tadi di metodologi. Nah ini, oke, di variabel. Coba kerangka pemikiran di metodologi. Ya sudah. Pertanyaannya, mengapa kerangka pemikiran di variabel dengan metodologi itu berbeda? Yang satu tidak ada variabel interventing atau variabel penghubung, yang satu ada variabel penghubung. Nah, mengapa terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan kerangka pemikiran? Nah, coba buka lagi di metodologi awal. Pertanyaan kedua. Oke, tadi di metodologi awal, kalau tidak salah, nah, menjelaskan, sudah? Ya. Di metodologi awal tadi sudah menjelaskan mengenai metodenya digunakan statistik deskripsi dan korelasi ya. Nah, statistik deskriptif, nah itu ada tulisannya, dan korelasi. Tapi coba lihat hasilnya. Hasil penelitian. Oke, kenapa hasil penelitiannya itu menggunakan metode regresi? Nah, antara metode statistik yang diuraikan di awal itu korelasi, tapi ini metodologinya regresi. Nah, kenapa tidak sesuai? Nah, pertanyaan ke-3. Coba buka hipotesisnya. Nah, kenapa hipotesisnya ini juga tidak konsisten? Coba lihat. H1, H2, H3 itu pengaruh. Tapi kenapa H4 itu hubungan? Yang mana yang benar? Hubungan atau pengaruh atau seperti apa? Nah, oke. Selanjutnya coba buka populasi. Ya, sudah? Nah, populasinya kan sebanyak 350, tapi kan tidak dijelaskan bagaimana kriteria dalam populasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kriteria dalam populasi? Nah, lalu dikatakan tadi populasi sampelnya 68. Nah, pertanyaannya dari mana nilai 68? Dan dasar pertimbangan apa menggunakan sampel acak? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba lihat rumusan masalah.
Oke. Rumusan masalahnya, kenapa di poin terakhir, poin 5, itu tidak sesuai dengan poin-poin sebelumnya. Contoh, poin 5, mengapa pelatihan yang dianggap sebagai investasi berisiko oleh manajer meskipun penting untuk retensi karyawan. Nah, pertanyaannya, kenapa rumusan masalah itu berbeda dengan rumusan masalah dalam poin 1, lalu 2, 3, dan 4. Nah, terus masih kaitan rumusan masalah. Coba rumusan masalah poin pertama kan bagaimana pengaruh. Poin keempat, apakah komunikasi efektif modernisasi hubungan. Nah, pertanyaannya kenapa nggak konsisten? Ada hubungan, ada pengaruh. Yang mana yang benarnya? Terus yang kedua, lihat poin 2 tuh. Apakah kepuasan kerja memiliki dampak langsung? Nah, padahal di kerangka pemikiran di variabel tidak menceritakan dampak langsung. Tapi di metodologi kerangka pemikiran ada dampak langsungnya. Ada dampak tidak langsungnya. Nah, yang mana yang benar? Oke, pertanyaan terakhir. Coba lihat di pendahuluan. Oke, di situ kan dikatakan di pendahuluan ada keterkaitan terhadap pelatihan kinerja dengan kepuasan berdasarkan pendekatan Hexberg, teori Hexberg. Nah, pertanyaannya, jelaskan teori Hexberg apa yang bisa digunakan dalam mengkaitkan antara pelatihan, kepuasan kerja, dan kinerja. Lalu bagaimana kita bisa melakukan penilaian kinerja, dan bagaimana kita bisa melakukan upaya kepuasan kerja, menilai kepuasan kerja. Dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Ya, sudah. Oh ya, itu coba lihat terakhir saya lupa. Yang positif-positif tadi negatif. Yang peneliti terdahulu. Nah, ini. Nah, ada relationship, apa arti maknanya? Ya, 5 menit ya.
Oke, kalau gitu coba perhatikan judulnya, coba buka judulnya. Nah, apakah sudah dijelaskan di latar belakang bahwa ada keterkaitan secara tidak langsung terhadap variabel penghubung, yaitu tadi komunikasi efektif. Nah, seharusnya kalau memang itu dimunculkan di latar belakang, seharusnya itu